Selamat pagi, salam sehat buat anak kelas 10. Kembali lagi dengan Bapak Josman Saragi di pembelajaran agama Katolik. Sebelum ke pembelajaran, Bapak mau bertanya kabar kalian. Bagaimana kabar kalian anak kelas 10? Bapak harapkan kabarnya baik dan sehat selalu. Pada pagi hari ini kita memasuki pertemuan kita yang ke-10 dengan judul materi Kebangkitan dan Kenaikan Yesus ke Surga. Pertama sekali kita harus mengetahui bahwasanya kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga itu yang bagaimana. Bahwasanya dikatakan bahwa kepercayaan tentang kematian bukanlah akhir dari segalanya bagi hidup manusia dalam semua agama dan kepercayaan. Mereka percaya bahwa sesudah kematian sesungguhnya manusia masih hidup dan terus hidup walaupun dalam wujud lain. Ini harus digarisbawahi. Bahwasanya jika manusia sudah mati, ia akan hidup. Tetapi bukan di bumi lagi, melainkan sudah di surga. Gitu. Dan harus dipahami. Tetapi wujudnya yang berbeda. Begitu. Kalau orang mati, dagingnya yang mati, tetapi rohnya tetap hidup. Kita lanjut. Sebagai manusia, Yesus pun mengalami kematian. Ia wafat dan dikuburkan sebagaimana manusia pada umumnya. Tetapi kematian bukan akhir dari segalanya tentang Yesus. Sebab Yesus dibangkitkan Allah dari kematian. Warta kebangkitan Yesus Kristus tersebut merupakan dasar paling penting dalam iman Kristen. Boleh dilihat di kitab 1 Korintus 15 ayat 14. Di mana dikatakan kebangkitan Yesus merupakan bukti harapan bagi gereja bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Sebab melalui baptisan kita telah dipersatukan dengan wafat Yesus dan kelak akan menikmati kebangkitan bersama Kristus. Jadi sakramen baptis atau sakramen yang pertama sekali itu merupakan sakramen tanda keselamatan ilahi, dasar kita supaya kita bersatu dengan Allah itu sendiri. Kita lanjut. Dalam perjanjian baru tidak memberikan bukti autentik tentang peristiwa kebangkitan Yesus itu sendiri. Berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Yesus, perjanjian baru hanya menyuguhkan peristiwa penting, yakni dalam peristiwa kebangkitan Yesus itu bisa dilihat pada saat peristiwa makam kosong dan penampakan Yesus kepada para muridnya. Oleh karena itu, pemahaman kita tentang kebangkitan Yesus bisa bertitik tolak dari kedua peristiwa itu. Jadi, kebangkitan Yesus dengan kenaikan Yesus hanya dua kita soroti di situ. Yang pertama peristiwa makam kosong, di mana batu kubur Yesus itu terguling dan makam Yesus kosong, tidak ada lagi. Dan pada saat Yesus menampakkan diri pada saat kebangkitannya kepada para muridnya, apa dikatakan Yesus pada saat Yesus menampakkan diri kepada muridnya? Dikatakan Yesus bahwasanya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Begitu perkataan Yesus kepada para murid. Kita lanjut. Yesus telah dipermuliakan oleh Bapa. Sesudah ia melaksanakan tugasnya di dunia ini, demikian juga dengan ungkapan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mengenai makna dan kenaikan Yesus ke surga itu sendiri dapat dikatakan sebagai berikut. Jadi pada saat Yesus bangkit dan naik ke surga, itulah kita kenang dengan doa aku percaya. Di situ dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi kalau kita sudah tidak lagi ada di bumi ini atau meninggal, roh kita itu
kalau masuk surga itu pasti selalu bersama dengan Bapa. Seperti itu sudah dikatakan, terutama Yesus Kristus sendiri sebagai putra Allah, ketika Yesus mati dan naik ke surga, Yesus sendiri pasti duduk di sebelah kanan Allah Bapanya, di sebelah kanan Bapanya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kenaikan Kristus ke surga menggambarkan langkah masuk yang definitif dari kodrat manusiawi Yesus dalam kemuliaan Allah di surga. Tetapi untuk sementara tersembunyi bagi pandangan manusia. Bandingkan kitab Korintus 3 ayat 3. Yesus Kristus sebagai kepala gereja mendahului kita masuk ke dalam kerajaan kemuliaan Bapa, supaya kita semua sebagai anggota-anggota tubuhnya dapat hidup dalam harapan, sekaligus akan hidup bersama Dia untuk selamanya. Ini ya, makna kenaikan Yesus Kristus ke surga bukan hanya simbolis atau lambang saja untuk diperingati dan dirayakan bersama umat Kristiani, tetapi sesungguhnya salah satu proses penyelamatan manusia oleh Allah itu memberikan tugas dan tanggung jawabnya kepada orang percaya, di mana kita sebagai umat Allah yang mengaku percaya dan beriman kepada Yesus harus melanjutkan misinya di tengah dunia. Ini dia ya, ada dua bagian peristiwa yang terjadi pada saat kebangkitan dan kenaikan Yesus. Kubur kosong atau kubur Yesus menandai Kristus yang bangkit. Dan yang kedua, Yesus menampakkan diri yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi. Ini. Jadi menurut Santo Thomas Aquinas menjelaskan bahwa ada 5 alasan mengapa Kristus bangkit. Yang pertama, Kristus bangkit untuk menyatakan keadilan Allah. Dalam artian, Yesus sendiri sudah menjalankan tugasnya, misi penyelamatan dunia dari Allah itu sendiri, dari Bapanya, untuk menghapus dosa dunia dan mempersatukan semua umat Allah, semua manusia yang ada di bumi ini menjadi satu. Dan yang kedua, alasan mengapa Kristus bangkit untuk memperkuat iman kita, supaya kita yakin bahwasanya Kristus mati untuk kita dan Kristus bangkit untuk kita juga. Yang ketiga, alasan ketiga, untuk memperkuat pengharapan kita. Jelas sekali ya. Hanya Yesuslah pengharapan kita, dan kita hanya berpengharapan kepada Dia, Sang Juru Selamat atau Sang Kristus itu sendiri, dan kepada Allah. Alasan yang keempat, agar kita dapat hidup baik. Dan yang terakhir atau kelima, untuk menuntaskan karya keselamatan Allah. Jadi itulah menurut Santo Thomas Aquinas tentang mengapa Kristus bangkit. Alasan Yesus Kristus bangkit itu. Begitulah, ada 5. Jadi untuk tugas pada pagi hari ini anak kelas 10 ada 3 soal. Yang pertama, jelaskanlah makna dari kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Yang kedua, jelaskan dan terangkanlah dasar iman kita orang Kristiani dan menurut perjanjian baru. Yang ketiga, jelaskanlah 5 alasan mengapa Yesus bangkit menurut Santo Thomas Aquinas. Oke, sampai di sini materi kita. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dalam pembelajaran agama Katolik dan daring di rumah. Selamat pagi, salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Saya Bapak Yusman Salagi, pamit undur diri. Terima kasih.